Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama sekali puji syukur sama-sama kita panjatkan ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam ruangan yang berbahagia ini. Dan tentunya salam dan salam kehadiran kita Nabi Muhammad yang mana sapanya akan kita harapkan di kemudian hari. Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang saya hormati, pertama sekali yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 100617 Barutopo, Kecamatan Barangkola, dan yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan guru dan staf pengajar di SD Negeri 100617 Barutopo, Kecamatan Barangkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak Kepala Sekolah, bahwa pada hari ini merupakan satu kegiatan yang terangkum dalam upaya saya dalam mengikuti program guru penggerak. Kepada Bapak Ibu sekalian, sedikit informasi dari saya bahwasanya pada saat ini progres daripada pembelajaran saya di guru penggerak itu sudah memasuki modul 2. Tentunya Bapak Ibu, ada satu hal yang memang belum tertinggal namanya, tetapi ini merupakan suatu tugas di mana setiap kali mengakhiri satu modul itu kami akan melaksanakan, dituntut untuk melaksanakan aksi nyata. Tentunya pada modul 1 aksi nyatanya belum dikerjakan, dan hari ini mudah-mudahan atas kerjasama dan kolaborasi daripada Bapak Ibu sekalian, acara ini akan kita laksanakan, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang terhormat, pada modul 1 pembelajaran guru penggerak, jadi itu terdapat 4 submodul ya. Dan yang terakhir adalah budaya positif, satu hal yang perlu kita disimulasikan di lingkungan sekolah masing-masing sebagai tuntutan untuk mengakhiri modul 1 ini, di mana Bapak Ibu pada budaya positif ini merupakan suatu langkah nyata bagi kita seorang guru untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang berafiliasi dengan Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang terhormat, ada baiknya sebelum kita memulai acara disimulasi budaya positif ini, terlebih dahulu kita berserah diri kepada Allah dengan membaca basmalah. Terima kasih pertama sekali Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dari Bapak Ibu meluangkan waktu dan juga Bapak Kepala Sekolah dalam mengikuti acara ini ataupun acara disimulasi budaya positif pada modul 1 di calon guru penggerak. Bapak Ibu, saya Ridwan Rambe, calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri nomor 100617 Barutopo, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah. Apakah sudah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti daripada disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu, mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal dengan mengaitkan dengan beberapa pembelajaran tentang perubahan paradigma, teori stimulus, teori kontrol siswa, serta teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu,
Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkannya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif adalah bentuk kontrol diri untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu, dalam disiplin positif, budaya positif ya, ada terbagi 5 ya. Di sini yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga posisi kontrol guru, 4 keyakinan sekolah ataupun kelas, dan yang kelima segitiga institusi. Artinya Bapak Ibu, dalam menciptakan suatu budaya yang positif di lingkungan sekolah ada 5 poin ya. 5 poin inilah yang nantinya akan menjadi suatu tolak ukur dalam keberhasilan kita dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ya Bapak Ibu, sekarang kita coba untuk membahas yang pertama, disiplin positif. Apakah disiplin positif itu? Ya, disiplin positif adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak dalam mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif itu lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan siswa mengontrol tindakan mereka sendiri. Dengan disiplin positif, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Artinya di sini Bapak Ibu, disiplin positif itu adalah disiplin yang memang betul-betul berasal dari internal sendiri. Ya. Yang berasal dari motivasi diri sendiri, bukan motivasi eksternal. Misalnya ya, anak-anak itu disiplin karena ada ujian. Kemudian anak-anak itu berusaha untuk disiplin karena menghindari hukuman. Nah, ini merupakan contoh motivasi yang berasal dari eksternal, dari luar. Sedangkan motivasi internal yaitu motivasi yang mengajarkan anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Artinya dia mengikuti sebuah peraturan itu bukan karena ingin dipuji, ingin ataupun menghindari hukuman. Dia itu mengikuti disiplin yang baik karena memang berasal dari kesadaran diri masing-masing. Ya. Next. Kemudian tentunya motivasi perilaku manusia. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang anak ataupun kita sendiri ya, itu ada motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ya, kita membuat sesuatu ataupun kita mengikuti suatu aturan itu karena memang kita ingin menghindari hukuman. Bukan berasal dari diri kita masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab kita ya, yang merupakan suatu kesadaran ya, bukan. Itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Itu yang pertama untuk mendapatkan imbalan ya. Kita melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, pujian dari orang lain. Nah, inilah motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi jika sesuatu hal itu tidak lagi dihargai ataupun tidak mendapat penghargaan, tentunya dia tidak akan melakukan kebaikan ataupun hal yang baik ya.
Nah, jadi inilah motivasi. Yang kedua. Yang ketiga, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah sebenarnya motivasi yang paling baik yang harus kita tanamkan pada diri sendiri. Artinya di sini kita mengikuti suatu aturan, kita mengikuti suatu disiplin itu memang karena kita menghargai diri kita sendiri, ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang telah ada. Artinya di sini kita mau istilahnya kita mengikuti suatu aturan, suatu disiplin, suatu kesepakatan bukan karena ingin menghindari hukuman dan tentunya bukan untuk mencari suatu pujian ataupun penghargaan. Nah, inilah motivasi yang paling baik. Kemudian Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin ataupun budaya positif di sekolah, yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Nah, ini merupakan suatu hal yang sangat baik. Artinya saya juga setelah mengikuti program CGV ini merupakan suatu hal pembahasan yang sangat menarik bagi saya. Artinya kita sebagai guru memiliki sekitar 5 posisi kontrol yang mana sebenarnya yang harus kita terapkan. Nah, disinilah Bapak Ibu nantinya kita akan membahas secara satu persatu. Diana Gosen dalam bukunya mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah sudah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, maka Diana Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol guru kita sebagai guru, ya. Jadi di antara yang 5 ini nanti akan ada sebuah ataupun akan ada satu posisi yang betul-betul harus kita jalani, ya, dengan artian yang sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman sekarang ini. Nah, baiklah Bapak Ibu, adapun posisi kontrol sebagai seorang guru, yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu kalau sudah kita jabarkan satu persatu dari antara 5 ini, mungkin selama ini saya yakin dan percaya kita berada pada posisi kontrol yang pertama, ya, sebagai penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ya, guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Nah, jadi pada posisi penghukum ini, si guru ataupun kita sebagai guru itu merasa bahwa agar pembelajaran itu berhasil, ya hanya dengan satu cara, yaitu dengan cara kita sendiri. Ya, nah, kita merasa seperti itu. Nah, jadi contoh kalimat yang diucapkan oleh guru sebagai seorang penghukum ataupun posisi kontrol sebagai seorang penghukum, patuhi aturan saya. Nah, itu dia yang pertama. Kemudian, kamu selalu saja salah, selalu terakhir selesai. Kamu saja yang selalu diurusi. Nah, seperti inilah kalimat-kalimat yang menggambarkan bahwa kita berada pada posisi seorang guru penghukum.
Mungkin kita sendiri Bapak Ibu mungkin sering membuat seperti ini. Namun pada apa yang telah saya alami dalam pembelajaran guru bergerak ini merupakan satu hal yang salah. Ya, artinya Bapak Ibu, kita sebagai guru sebenarnya benar-benar sebagai penghibah kepada seorang anak. Artinya anak itu adalah di atas segalanya bagi sistem pembelajaran yang difilosofiskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Artinya Bapak Ibu, sebagai guru kita tentunya harus benar-benar mengetahui potensi ataupun seorang anak, keadaan seorang anak. Dengan mengetahui latar belakang posisi seorang anak, tentunya kita harus bisa, kita harus bisa bagaimana anak ini dapat kita kontrol sesuai dengan kontrol yang baik. Kemudian ada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, dia lembut dalam berbicara, dalam menyampaikan kepada anak. Guru menggunakan keheningan yang membuat orang merasa tidak nyaman, dalam keheningan tapi tidak membuat nyaman, yang membuat orang merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi atau di sekitarnya. Adapun contoh-contoh kalimat seorang guru pada posisi kontrol membuat merasa bersalah ini, yang pertama, ibu sangat kecewa dengan nada yang sangat lembut. Ibu sangat kecewa sekali kabar kamu, nak. Berapa kali lagi ibu atau bapak memberitahu kamu? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu seperti ini? Ini contoh-contoh membuat merasa bersalah. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti ini, dengan nada yang lembut, dengan suasana keinginan, tentunya anak akan merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Dengan rasa bersalah yang telah dirasakan, tentunya murid akan merasa rendah diri, merasa termenung seperti itu, tanpa ada solusi. Jadi ini sebagai seorang membuat merasa bersalah, guru itu menyampaikan hal-hal yang bersifat langsung untuk menyalahkan murid dengan menyalahkan diri sendiri. Inilah contoh posisi kontrol membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Di mana pada posisi ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tidak. Namun guru berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi seperti ini bisa negatif atau positif. Positif berarti hubungan baik akan terjalin antara guru dan murid, dengan memposisikan kita sebagai kontrol, sebagai teman. Artinya ini dari segi positifnya tentunya kita akan semakin dekat dengan murid. Murid menganggap kita sebagai teman, kita juga menganggap anak sebagai teman. Kemudian di luar daripada sisi positifnya, hal negatif daripada posisi kontrol kita ini adalah bila suatu waktu guru tidak membantu murid, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak itu adalah teman saya. Murid akan merasa kecewa dan tak mau lagi berusaha. Murid akan tergantung kepada guru tersebut. Artinya Bapak Ibu, jika kita sudah memposisikan kita kontrol sebagai teman, artinya ini murid ini akan merasa kita adalah teman. Namun di sisi lain, apabila suatu saat kita tidak membantu mereka dalam hal pembelajaran,
dia merasa kecewa. Usah kalau bapak ibu usah lingkungannya, usah kalau rumah tua bapak ini, usah kalau bapak selama ini teman ternyata bapak tidak membantu saya. Anak akan merasa kecewa dan secara perlahan-lahan si murid akan tergantung kepada guru tersebut tanpa mau berusaha. Inilah posisi kontrol sebagai teman, ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya. Kemudian Bapak Ibu, dengan posisi siswa sebagai teman, ya, lebih manja, ya, anak akan lebih manja dan sering mengharapkan bantuan dari guru terus, ya, hal-hal kecil pun selalu mengharapkan bantuan dari guru. Kalimat yang sering disampaikan guru sebagai posisi teman, misalnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ya, nanti bapak yang bereskan. Nah, kemudian, ya nggak masalah kalau nggak siap, ya, nanti pun bisa diselesaikan. Ayo kerjakanlah demi bapak. Ayo bantulah demi ibu. Ayo, ingat gak bantuan bapak selama ini? Ya, inilah bentuk-bentuk contoh kalimat apabila seorang guru masuk ke dalam posisi sebagai teman, ya. Inilah contoh-contohnya. Artinya dengan bahasa-bahasa seperti ini, ya, dari bahasa ya sudah kali ini gak apa-apa, artinya ini sudah membuat kelonggaran kepada seorang anak, ya. Kemudian dengan posisi seperti ini, tentunya tugas yang diberikan itu walaupun tidak dikerjakan si anak, si orang guru itu pun mau membereskan. Artinya di sini anak benar-benar dimanjakan, ya. Ini merupakan posisi kontrol yang kurang bagus kita terapkan karena anak dimanjakan dan anak itu juga akan tergantung dengan kita, tidak mau mandiri lagi, ya. Ya, yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi, Bapak Ibu. Pada saat guru mengawasi, kita wajib bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya, tentu. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Biasanya posisi ini menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Adapun contoh kalimat yang sering disampaikan guru dalam posisi pemantau seperti, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Peraturannya apa? Sudah sesuai tidak dengan peraturan kita? Artinya, apabila seorang anak melanggar sebuah disiplin, maka posisi pada seorang guru sebagai seorang pemantau, hal yang pertama ditanyakan adalah, apa yang telah kamu lakukan? Nah, ini langsung, ya. Nah, jadi sanksi apa dan konsekuensi apa? Ini memerlukan sebuah catatan, ya. Seorang guru memerlukan sebuah catatan untuk mengeksekusi apa yang telah dilakukan seorang anak. Artinya sanksi dan konsekuensinya kan sudah ada. Jadi langsung dipertanyakan itu kepada seorang anak dan anak yang akan menjawab sendiri apa yang telah dilakukan. Kemudian peraturannya seperti apa? Artinya dalam hal ini kita sudah ada peraturan. Tentunya pada saat menghadapi anak yang bermasalah seperti ini, peraturan itu diungkit kepada seorang anak, ya. Kemudian sesuai tidak apa yang telah kamu lakukan dengan peraturan kita ini? Artinya di sini si guru memiliki fakta-fakta tentang apa yang telah dilakukan oleh seorang anak.
Jadi pada posisi yang kelima ini, posisi kontrol sebagai manajer adalah di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Bahkan bisa jadi sewaktu-waktu bisa kembali kepada posisi teman atau posisi pemantau bila diperlukan. Di posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Posisi ini bukan menekankan kemampuan dalam membuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang terjadi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, posisi kontrol guru yang paling baik adalah pada posisi kontrol sebagai manajer. Ya, artinya di sini poin-poin yang perlu kita perhatikan yaitu di posisi ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Posisi ini bukan menekankan kemampuan membuat konsekuensi, namun diajak berkolaborasi. Ya, murid itu diajak bekerja sama, berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi. Artinya di sini pada posisi kontrol ini kita bukan sebagai penghukum, bukan sebagai teman, bukan pemantau, namun kita sebagai manajer kita coba, ya, berkolaborasi dengan seorang anak yang bermasalah. Kita korek apa sebenarnya kebutuhannya, ya. Kemudian kita coba memperbaiki, berkolaborasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa yang akan datang. Pada guru sebagai posisi manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, ya. Bukan untuk mengatur perilaku murid. Kita membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Tujuan dari posisi ini membentuk murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kalimat yang biasa disampaikan guru dalam posisi manajer misalnya, keyakinan, kesepakatan kelas apa yang telah kita buat. Apa kamu yakin dengan perbuatanmu yang melanggar dari kesepakatan kita? Jika kamu yakin, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi pada posisi manajer ini seperti inilah kira-kira pernyataan kalimat-kalimat yang kita buat dalam memperbaiki anak yang bermasalah. Kemudian posisi seorang manajer bukanlah memisahkan murid dari kelompoknya. Artinya murid yang bermasalah tidak dipisahkan, artinya bukan didiskriminatifkan dia dengan kelompok-kelompoknya, tetapi kita coba mengembalikan dia ke kelompoknya dengan baik. Posisi kontrol akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya Bapak Ibu, itulah dia posisi ataupun hal-hal yang terkait dengan budaya positif. Poin ketiga yang kemudian lanjut ke poin keempat, yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, sampai di situ kira-kira sampai poin ketiga ada kira-kira pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu kita bahas. Bapak Ibu, kalau tidak ada, mungkin kita lanjut, nanti akan saya coba untuk memberikan umpan balik dari kawan-kawannya. Posisi ataupun untuk budaya positif yang keempat adalah keyakinan sekolah atau kelas.
keyakinan ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat dan lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, dan negara. Murid atau siswa, seorang akan tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik sebuah peraturan itu? Apa tujuan utamanya? Apakah mereka tertarik atau tidak melakukan atau takut sehingga mereka hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, Bapak Ibu, bisa kita lihat langkah-langkah dalam prosedur pembentukan keyakinan kelas. Adapun prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, kita mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang seperti apa yang perlu disepakati di kelas. Artinya di sini, Bapak Ibu, itu keyakinan kelas itu kita coba sampaikan kepada peserta didik, kepada anak-anak. Coba apa peraturan yang akan kita terapkan di kelas ini? Kita kembalikan kepada mereka, ya. Gunanya di sini jika ya apa pendapat-pendapat mereka yang telah disampaikan, tentunya mereka memiliki tanggung jawab untuk melaksanakannya seperti itu. Kemudian setelah langkah pertama, kita berikan kesempatan kepada anak untuk memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas apa yang kita sampaikan ataupun yang akan kita jalankan. Kedua, kita catat semua masukan-masukan para murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah dapat melihat hasil curah pendapat tersebut ataupun pendapat daripada seluruh warga sekolah. Kemudian setelah kita catat, poin ketiga, kita susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, di sini untuk membuat keyakinan kelas itu kita hilangkan bahasa-bahasa negatif dan kita ganti menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kalau ada kata-kata melarang seperti itu termasuk kalimat negatif, maka kita gantilah menjadi kalimat positif seperti berjalanlah di kelas atau koridor. Berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi diubahlah dia ke kalimat yang lebih positif dengan gantinya berjalanlah di kelas atau koridor. Dengan kalimat ini tentunya itu sudah melarang sebenarnya. Artinya selain di kelas atau koridor, ya, jangan berlari, berarti harus berjalan. Nah, kemudian dilarang merokok. Ini termasuk kalimat negatif. Maka boleh diganti menjadi jaga kesehatanmu. Nah, ini termasuk. Kemudian contoh-contoh kalimat negatif lagi. Jangan ribut di kelas. Ini termasuk bisa nanti kita buat sebagai keyakinan atau peraturan kelas. Jangan ribut di kelas. Tapi itu termasuk bahasa negatif. Maka kita buatlah dia menjadi kalimat positif. Jaga kenyamanan, jaga ketentraman.
saja dengan jangan ribut. Artinya kita buat dia menjadi kalimat positif. Coba ibu agama bisa membuat suatu contoh kalimat positif dan kalimat negatif. Coba kira-kira peraturan yang bersifat kalimat negatif. Kira-kira Kamu jangan selalu melawan kepada guru. jangan melawan kepada guru. Jadi di sini kita buat dia menjadi kalimat positif. Apa coba? Hormati guru. Ya, jangan melawan kepada guru. Mungkin dulu kita ada peraturan kita yang tertulis seperti itu. Peraturan kelas. Itu termasuk kalimat negatif. Maka kita buat menjadi kalimat positif. Hormati guru. Sama juga seperti siapa yang tidak melaksanakan mengerjakan tugas ada hukuman. Iya. Kita ganti dengan sanksi atau Tidak. Misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. jangan ibu dari tadi jangan membuang sampah sembarangan. Maka kita buatlah kalimat positifnya. Jagalah kebersihan. Tadi, ibu agama Siapa bilang, yang tidak mengerjakan PR akan dihukum. Misalnya. siapa yang tidak mengerjakan PR akan dihukum. Maka coba kita ganti ke kalimat positif. Selesaikan tugas tepat waktu. Jangan datang terlambat. Jangan datang terlambat. Disiplin. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Iya. Kawan-kawan sudah mengerti Bapak Ibu dengan contoh-contoh kalimat negatif yang akan diubah ke kalimat positif. Ya. Sama dengan arti kiasan. Iya. Tapi ini lebih kita buat kalimatnya ke arah yang lebih positif, lebih enak didengar. Ya. Contoh, jangan memakai narkoba. Maka sudah negatif sekali artinya. Maka kalau kita buat di situ jauhi narkoba. Jangan pakai. Ya. Maka kita ganti jauhi narkoba. Nah, kemudian contoh lain yang akan kita terapkan nanti di peraturan kelas. Misalnya, jangan dilarang mencontoh. Coba apa kira-kira? Kita buat kalimat positifnya. Jangan mencontoh. Nanti bisa kita buat mandiri. Iya. Belajar mandiri. Berusaha mandiri. Artinya kita juga bisa menghargai orang lain. Artinya itu kan usaha orang lain, jangan kita contoh. Maka bisa kita gunakan kalimat positif, belajar mandiri. Kemudian langkah keempat, tinjau kembali daftar curahan pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah atau murid untuk menentukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Atau nilai kebajikan format. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk datang tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Atau nilai kebajikan hormat, keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman untuk bentuk peraturan keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian nomor 5, tinjau ulang keyakinan sekolah kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka
jumlah bukti pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak, bisa sekitar antara 3 atau 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga sekolah akan sulit mengingatnya dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Nah, kemudian nomor 6, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Kemudian nomor 7, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Atau tahapan menciptakan program kebajikan. Nah, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Contoh pada pembelajaran 21, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda. Curah pendapat dalam kelompok. Sempurnakan beberapa daftar nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dalam kelompok utama. Buatlah poster atau muat di media sosial. Kerjakan di sekolah dan kelas Anda. Ini merupakan suatu contoh yang dibuat kepada kami Bapak Ibu. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah ataupun kelas. Ada poin yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian nomor 2, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian nomor 3, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Inilah contoh keyakinan kelas. Kembalikan barang pada tempatnya. Jadi nilai kebajikan yang dituju dengan peraturan ini adalah bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilainya saling menghormati. Hadir di sekolah di masjid sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keamanan, saling menghormati. Itulah nilai kebajikannya. Ya, dilarang menggunakan narkoba. Ya, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan berempati. Dilarang merokok, kesehatan, menghargai orang lain. Gunakan masker, kesehatan dan keamanan. Berjalan di kelas dan koridor, keamanan dan keselamatan. Nah, artinya contohnya di sini dilarang merokok, ya itu tentunya nilainya kesehatan dan juga menghormati hak-hak orang lain. Artinya jika kita merokok bukan kita saja yang karena nanti penyakit, namun orang-orang di sekitar kita tentunya akan terpengaruh. Maka nilainya adalah kita juga harus menghargai orang lain yang ada di sekitar kita dengan tidak merokok. Ya, yang terakhir daripada budaya positif ini adalah penerapan segitiga restitusi. Ya, restitusi ini mendorong siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter mereka yang lebih kuat. Berikut adalah ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Nomor 4, restitusi menuntun. Inilah bagan ataupun skema daripada segitiga restitusi.
Yang pertama, 3 bagian daripada penerapan restitusi: menstabilkan identitas, ya. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Contoh yang bisa kita sampaikan, ini contoh bagi seorang anak yang sedang ada masalah, ya. Adapun kalimat-kalimat yang perlu kita sampaikan pada tahap pertama menstabilkan identitasnya, yaitu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Mungkin kita sebagai posisi manajer tadi, apabila ada seorang anak yang sedang bermasalah, maka kita panggil, kita coba terapkan dengan segitiga restitusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun contoh kalimat pertama pada poin menstabilkan identitas, kita bisa memakai kalimat-kalimat ini. Yang pertama, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Artinya pada posisi ini kita coba menstabilkan emosinya, ya, menstabilkan pikirannya, bahwasanya apa yang dia lakukan itu bukan dia saja yang pernah melakukan seperti itu. Artinya kita coba buat sebuah pernyataan kepada dia, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Artinya di sini kita tidak merasa bersalah dengan apa yang dilakukan, namun tetap kita coba untuk memberikan pandangan bahwa kesalahan dia itu pasti akan bisa diperbaiki. Yang kita bukan menghukum. Yang ketiga, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Kita stabilkan emosinya, ya, apa yang telah dia lakukan. Kemudian berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu berhak merasa begitu. Hal-hal seperti itulah kalimat-kalimat pertama, ya, yang kita sampaikan kepada seorang anak yang bermasalah, yaitu menstabilkan identitasnya. Ya. Kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, masuklah dia ke langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu tindakan yang dibuat salah, ya. Contoh teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Contoh-contoh kalimat yang disampaikan pada tahapan validasi tindakan yang salah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Ini contoh kalimatnya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi validasi tindakan yang salah inilah contoh-contoh kalimat yang bisa kita terapkan. Nanti akan saya tunjukkan contoh penerapan segitiga restitusi ini. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, setelah kita validasi tadi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang kita sampaikan, jadi keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kita coba menanyakan kembali kepada anak, ya, mengenai keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Sebentar, sebagai contoh penerapan segitiga restitusi, di sini akan saya coba putar untuk kita.
Cek. Oke Bapak Ibu, di sini ada contoh daripada penerapan segitiga restitusi ya. Jadi di sini ada seorang anak kita, namanya Tasya. Dia ada keyakinan keras yang dia langgar, yaitu selalu tidak mengerjakan tugas PR di rumah. Jadi langkah-langkah penerapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya. Di sini kita coba berikan pemahaman kepada anak ini bahwa apa yang dilakukannya itu tentunya ada alasan ya, berdasar bahwasanya tidak mengerjakan tugas itu memang hal yang memang selalu sering dilakukan ya. Bukan dia saja, artinya Tasya ini bukan kamu saja yang pernah melakukan pelanggaran seperti ini ya. Artinya di sini kita coba memberikan menstabilkan emosinya. Artinya di sini bahwasanya apa yang dia lakukan itu bukan hanya dia yang melakukan ya. Kemudian di sini juga setelah kita lakukan tahapan yang pertama, tentunya kita menuju ke tahapan yang kedua. Di sini jelas bahwasanya kita coba untuk memvalidasi tindakan yang salah. Artinya kita buat dia apakah yang dia lakukan ini ada istilahnya, ada alasan ya. Apa yang dia lakukan itu tentu ada alasan. Pada saat proses restitusi ini saya tanyakan kepada Tasya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Jadi dia menyatakan bahwasanya pada saat malam hari, alasan yang dia buat pada saat malam hari dia sangat lama tidur ya. Kemudian selain itu dia juga sering main keluar pada malam hari. Kemudian pada saat
sudah di rumah tidak lagi langsung membuka buku namun langsung tidur ya, sehingga tugasnya terbengkalai ataupun tidak dikerjakan. Kemudian setelah kita validasi tindakan yang salah, masuklah dia ke poin yang ketiga, yaitu yang ketiga ya. Yang ketiga itu kita coba untuk menanyakan keyakinan. Artinya di sini Bapak Ibu kita tanyakan kepada dia, ya kita tanyakan kepada dia, apakah yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tentunya dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini, dia jawab tidak, ya tentunya dengan demikian apa yang kamu perbuat ke depan, rencanamu ke depan untuk menstabilkan ataupun untuk meyakini tindakan kelas. Kemudian setelah kita tanyakan seperti itu, dia punya solusi dengan apa yang telah dia lakukan. Kemudian dari proses yang saya lakukan itu, dia menjawab, tentunya Pak, apa yang akan saya lakukan rencanakan ke depan, tentunya saya tidak akan main-main lagi malam. Kemudian saya juga tidak akan larut lagi mau main HP tengah malam ataupun sehingga saya langsung mengerjakan PR. Artinya di sini apa yang telah kita lakukan, dia sendiri yang akan mencari solusinya, ya dia sendiri yang akan mencari pemecahan masalah terhadap apa yang telah dia lakukan. Dari kasus ini tentunya dia sering tidak mengerjakan tugas atau PR itu dikarenakan dia sering main-main malam. Yang kedua, selalu membuka handphone sehingga tidak mengerjakan tugas. Kemudian setelah kita lakukan segitiga restitusi dan kita tanyakan keyakinan, maka di sini dia mengaku bahwasanya apa yang dia lakukan adalah salah. Namun kita tidak menghukumnya, namun kita arahkanlah dia untuk kembali ya ke keyakinan kelas yang dibuat. Artinya di sini apa tindakanmu, langkahmu ke depan agar kamu selalu mengerjakan tugas. Dengan di sini dia berusaha mencari solusi pemecahan masalah tersendiri. Dia menyatakan bahwa untuk memperbaiki kesalahan saya ke depan Pak, tentunya saya tidak akan main-main lagi di malam hari dan saya tidak akan main HP lagi, sehingga begitu malam saya langsung mengerjakan tugas PR yang diberikan dari sekolah. Mungkin inilah penerapan disiplin positif ya yang terakhir. Jadi Bapak Ibu, inilah dia akhir daripada proses daripada penerapan budaya positif di sekolah. Dan ada 5 poin tadi. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada siang hari ini dapat menambah ilmu kepada kita, dan untuk selanjutnya mungkin kawan-kawan ada sedikit memberikan refleksi atau tanggapan atau umpan balik terhadap apa yang telah kita sampaikan pada hari ini. Namun walaupun begitu Bapak Ibu, saya juga mohon maaf mungkin penyampaian saya juga kurang baik atau kurang berkenan, karena Bapak Ibu terus terang kita juga masih belajar, sama-sama belajar. Tentunya ke depan kita tetap akan berkolaborasi bagaimana menerapkan budaya positif ini di sekolah, dengan tujuan tentunya bahwa tujuan daripada pembelajaran Ki Hajar Dewantara akan bisa kita terapkan minimal di sekolah ini ya. Untuk itu Bapak Ibu, saya mohon untuk memberikan umpan balik atau refleksi terhadap apa yang kita sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak. Di sini saya sangat beruntung dibilang untuk hari ini
jadi peserta walaupun sebagai anggota CPG, tapi kali ini saya banyak sekali mendapat materi dari Bapak Ridwan Rambe sebagai CGP. Terima kasih juga kepada Balai Besar Guru Penggerak Sumatera Utara telah memberikan materi-materi pada hari ini. Saya sangat terbantu dan saya mendapatkan ilmu untuk kedepannya bagaimana budaya positif ini bisa tercipta di kelas saya, tentunya di sekolah kami ini, dan semoga Bapak Ridwan Rambe dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai CGP pada angkatan 9 ini terlaksana dan terselesaikan sebagaimana mestinya. Terima kasih Pak untuk hari ini. Saya sangat terbantu dengan materi ini. Itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mohanus sebagai rekan kerja partner di sekolah ini yang telah memberikan umpan balik. Betul sekali Pak bahwasanya apa yang telah kita dapatkan hari ini tentunya ke depan kita juga dituntut untuk terus berkolaborasi, kerjasama, karena memang inilah salah satu tujuan daripada program Guru Penggerak, bahwasanya sukses sendiri itu biasa, namun sukses bersama itu luar biasa. Artinya kita tetap harus berkolaborasi bagaimana ide-ide kita sampaikan, menciptakan budaya-budaya positif di sekolah. Mungkin terima kasih kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa. Di sini saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, di mana selama ini telah memberikan support yang luar biasa terhadap saya dalam mengikuti program Guru Penggerak ini. Semoga ke depan dengan adanya program ini sekolah kita akan semakin baik ke depan, dan budaya-budaya positif nantinya akan kita terapkan dengan baik. Mungkin sampai di sinilah dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.